Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, boleh silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Boleh Daus, silakan. Baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman Ali, Ahmad Firdaus, Agam Estu, Aisyah, Cutfarah. Oke, video singkat mungkin ya bisa dibilang. Nah, ini perhatikan dulu. Dari video ini gitu ya anak-anak udah biasa mungkin ya. Tapi kalau menurut dari ibu gitu ya, dimana zaman ibu tuh belum sama sekali ada yang namanya peralatan atau teknologi secanggih ini. Kalaupun ibu mau belajar sistem tata surya gitu ya, itu harus beli yang namanya RPAL ya. Atau mungkin kalau mau lihat peta dunia atlas gitu ya. Nah, itu kita harus beli bukunya gitu ya. Dan itu hanya tercetak 2 dimensi saja. Tapi kalau sekarang kita nggak hanya bisa membayangkan aja, tapi bisa mencoba. Oh, mungkin kalau dirasain nggak mungkin juga kali ya. Tapi bisa melihat secara 3D-nya gitu. Itu yang namanya perkembangan ya dunia IT, dunia teknologi gitu ya. Dan sekarang juga banyak yang menggunakan teknologi AR ini di segala bidang. Gak cuma di pembelajaran, perusahaan seperti developer gitu ya, developer rumah atau mungkin properti. Saya sebagai anak IT, anak multimedia gitu ya, perkembangan seperti ini tuh sangat cepat gitu ya. Jadi harus bisa mengikuti ritmenya. Tuh. Contohnya seperti Assembler Edu ini. Ya, dimana dia mengembangkan AR, ya augmented reality secara 3D. Hari ini, kalau kemarin kalian itu sudah merancang, ya enggak? Ya sudah mempresentasikan, ibu sudah melihat berbagai macam storyboardnya, ya, mulai dari yang paling unik, atau mungkin memang dia fokus kepada media pembelajaran gitu ya. Nah, itu akan kita buat gitu ya. Dan selesaikan pada hari ini. Contoh Assembler Edu kalian di LKPD yang kedua. Ya. LKPD yang kedua, pembuatan produk multimedia interaktif. Kalian akan mencantumkan 1. Ya, kalian hari ini buat dan selesaikan. Kemudian kalau sudah nanti kalian publish ya. Di publish link Assembler Edu-nya di GCR, kemudian nanti dipresentasikan. Dipresentasikannya disimulasikan ya. Jadi nanti dijelaskan bagaimana sih maksudnya media pembelajaran yang kamu buat pada Assembler Edu. Kumpulkan pada LKPD di GCR adalah LKPD-nya, kemudian link dari Assembler Edu. Ini salah satu contohnya di mana dia adalah menggunakan virtual tour, menggambarkan perumahannya gitu ya, di dalamnya. Jadi padahal ini alokasinya ada di daerah Depok. Dengan mengklik video 3D ini ya. Ya ini kan kurang lebih sama seperti Assembler Edu. Ya, oh ternyata lingkungannya seperti ini ya. Itu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih sekarang banyak banget nih website yang seperti ini? Gitu ya, yang memanfaatkan media 3D Android kan? Menurut ya. saya sekarang banyak yang menggunakan media untuk semakin memudahkan para konsumen untuk melihat kembali secara berulang di mana saja, kapan saja tanpa harus mendatangi kompleks perumahannya. Sehingga hal ini menjadi hal yang menarik para pembeli karena mereka dapat melihat desain rumah yang bagus juga.
Oh, kan menarik sekali Bu, karena ya kita nggak perlu capek-capek harus ke sana ya. Kita hanya perlu mengakses websitenya, kemudian kita melihat virtual 3D-nya, kemudian di rumah contohnya itu langsung bisa diberikan desain interiornya. Dan itu cukup menurut Royhan membuat menarik, bisa dapat menarik konsumen. Oke, bagus. Kalau ada lagi selain Royhan? Saya Bu ingin menanggapi tentang yang IR untuk furnitur Bu. Oke, bagus. Tentunya hal ini membuat para pembeli dapat memastikan kembali apakah furnitur yang dibeli mereka beli sesuai dengan desain rumah mereka, ataupun ini menjadi hal yang menarik pembeli karena mereka biasanya bisa mengcustom sendiri desain furnitur yang mereka mau dengan menggunakan sistem pre-order. Oke, sip. Bagus. Berarti tepuk tangan. Di website itu bisa, misalnya kita mau beli sofa nih. Ya, mau beli sofa, mau beli lemari mungkin atau tempat tidur ya, atau mungkin desain ruangan tamu di rumah. Cocok nggak ya? Nah, tanpa harus itu dia hanya perlu nge-scan ya, atau memilih untuk teknologi 3D-nya ya. Kalian pilih misalnya tempat tidurnya warna apa ya, atau sofanya warna apa, disesuaikan, kalian letakkan di tembok atau di sudut ruangan yang kosong di rumah kalian, nanti kalian tinggal bisa menyocokkan. Oh, ternyata dengan catnya ini, furnitur ini masih bisa. Nah, hal itu adalah yang disampaikan oleh Rehan. Anak-anak ya, kita akan mulai mengerjakan langsung ya LKPD-nya tanpa berlama-lama lagi. Duduk, silakan bersama dengan kelompok yang kemarin ya, melanjutkan dari tahapan perancangannya ya. Sekarang adalah pembuatan produknya. Silakan duduk, kemudian kembangkan dan bagi tugas siapa yang mengerjakan LKPD, siapa yang mengerjakan assembler edu. Saling berdiskusi ya, saling berdiskusi membuat medianya, apakah medianya cocok untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Oke. Silakan bisa duduk dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini ingin mempresentasikan hasil assembler edu yang bertemakan pencernaan. Hasilnya ini apa nih? Hati berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Oke. Scene satunya tampilannya ini tubuh manusia ya. Terus scene 2-nya masuk ke bagian pencernaannya. Oke, usus halus, lambung. Oke, berhasil. Silakan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil assembler edu kami yang berjudul rantai makanan. Oke, di sini konsepnya itu rantai makanan yang dimana ada di awal itu ada produsen yaitu padi, terus kedua ada konsumen 1,
yaitu belalang. Ketiga ada konsumen 2 yaitu katak. Keempat ada konsumen 3 yaitu ular, dan terakhir ada konsumen puncak yaitu elang. AR-nya. Oke, sip ya, berhasil lah ya, bisa. Ya, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ya hasil kerja kami. Ya, di sini kita mengambil sebuah tema yaitu mengenal sistem tata surya. Pertama Oke. itu adalah dari sistem tata surya. Ya, yang di tengah itu adalah videonya lah. Oke. Dan yang kedua itu penjelasan mengenai singkat tentang planet-planet yang ada di tata surya. Nah, oke, bisa. Oke, iya, sip. Bisa diklik juga ya, sama kayak yang di ininya ya. Tambahan? Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai assembler edu yang telah kita buat. Kan real. Jadi assembler edu yang kita buat ini mengambil tema dinosaurus. Mengapa kami ingin membuat dengan tema dinosaurus? Alasannya karena kita ingin mengenalkan kepada kalian mengenai periode dinosaurus hidup serta dinosaurus apa yang ada di zaman tersebut. Iya. Nah, kalau di sini bisa terlihat ya dua tanahnya itu ya, dua bidangnya. Simulasikan, cakep. Oke, silakan Farah, boleh ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu ya anak-anak. Ibu lihat tadi beberapa sudah sangat banyak yang bagus gitu ya, dalam penggunaan aset, dalam penggunaan media ya, terutama di dalam assembler edu ini ya. Kita dari awal pertemuan kita mulai tentang prinsip desain user interface gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan tahap perancangan ya, baik itu perancangan sebelum terjun pembuatan produk gitu ya. Kemudian setelah pembuatan produk dievaluasi, direview lagi. Edu ini tadi kan bisa disimulasikan ya dengan menggunakan handphone, di scan, kemudian yang tadi ada videonya bisa nyala, terus yang ada menunya bisa diklik gitu ya, tulisannya bisa diklik. Nah, itu adalah merupakan produk yang sudah akhir, sudah jadi, bisa disimulasikan gitu ya. Kalau Figma kemarin hanya prototype aja, nggak bisa terlalu banyak kalian klik gitu ya, atau kalian gunakan. Nah, ini adalah tahapan bisa dibilang tahapan akhir dalam sebuah pembuatan desain media interaktif. Ya, Ibu harap kalian dari awal gitu ya, mulai terbentuk ya. Oh, ternyata. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, boleh ada satu mungkin yang mewakili bisa memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah dengan mengembangkan media interaktif di berbagai bidang, menambah nilai estetika sendiri dan kebermanfaatannya jauh lebih meningkat baik untuk pengembang ataupun konsumen. Terutama dalam media pembelajaran, menurut saya ini membuat saya sebagai siswa sangat antusias untuk mempelajari teknologi AR. Selain untuk meningkatkan skill dan kompetensi juga, terus mengembangkan kemampuan informasi. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Zulfa. Menambahkan nilai estetika pada satu media tersebut bisa lebih interaktif ya. Perkembangan kalian juga semakin bagus ke sini ya. Kalian bisa mencoba Figma gitu, yang tadinya mungkin Figmanya Ibu sangat sederhana ngasih contohnya. Terus kalian kembangkan dengan adanya tema-tema, kemudian codingannya mungkin di dalamnya. Terus tadi juga Ibu berikan contoh, bahkan Ibu hanya memberikan contoh dari template yang ada di assembler. Tapi ternyata kalian bisa membuatnya lebih menarik lagi. Ada yang mau ditanya dari pembelajaran kita hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh silakan Daus ditutup kelas kita. Baik teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disiapkan, nanti kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya.